Pak produsernya juga emang cuco ya. Emang ya luar biasa nih produser. Itu di sini namanya Simestri. Simestri. Apa? Chemistry. Chemistry. Oke, go to the line up dan you point. Mobile Legends PPK kompetitif seri season yang ketiga bersama dengan Ranger Master juga. Talia Limberly. Let's go. Mentalnya agak goyang dikit tadi barusan. Jadi nge-lag dikit. Semangat. Semangat kan? Semangat. Ya langsung aja kita lihat kali ini di arah mid lane ya. Sudah mulai dicicil kali ini dari Dan Kitty. Harus mundur ke arah belakang Audi CS. Masih mencoba untuk memberikan gangguan sedikit demi sedikit ke arah Sutsujin. Dimana Akai masih cukup kuat menjadi frontliner terdepan. Tapi ternyata Fan Strong harus terculik di depan sana. Cried kali ini harus menyelamatkan nyawanya. Tapi lihat bagaimana Audi CS tanpa ampun gempuran terus-terusan mencoba untuk menyicil ke arah seorang Cried. Dan di sisi lain ternyata Doma harus tumbang di tangan teman-teman dari Bigetron Beta. Sedangkan Audi CS akan langsung rotasi ke arah bottom lane. Kali ini permainan dari Bigetron Beta benar-benar berbeda dari game yang sebelumnya. Dimana sebelumnya mereka lebih bermain hati-hati. Kali ini nampaknya dari Bigetron Beta mereka benar-benar bermain sangat amat agresif. Lihat bagaimana Sutsujin kali ini mencoba untuk langsung mendinai pergerakan dari seorang Audi CS. Tapi Sutsujin masih early game, Akai masih belum ada damage yang terlalu sakit juga. Jadi hanya mencoba untuk mencari jungler sedikit demi sedikit. Dan kali ini di arah top lane lihat pergerakan dari seorang lapu-lapu. Mencoba untuk memotong di arah belakang dari seorang Narasi. Dan langsung ketahuan dari Veldora mencoba untuk dicicil dengan Joy di depan sana. Tapi ada masalah bantuan juga dari Super Ken yang membuat Veldora ini gak berani maju terlalu dalam. Oke, langsung ada letak para bola belakang. Nah, Tumor Retribution di short point Sutsujin berhasil mendapatkan retribution yang sangat baik. Tapi lihat Veldora tidak akan menyelesaikan satu buah poin kill untuk dirinya. Sedikit terlambat untuk menumbangkan seorang Narashi dan memilih untuk mundur ke arah belakang. Satu buah heavy spin dibalas heavy spin. Tapi lihat Fan Strong berhasil menghindari sebuah heavy spin dengan adanya satu buah air terjun. Air terjun dari orang Wave juga nanti nampaknya bakal bisa untuk menculik para pemain dari Bigetron Beta harusnya. Tapi kali ini dari Dan Kitty bakal mencoba untuk recall terlebih dahulu. Regen HP lagi. Kenapa tuh? Cedot saya Pak. Aduh. Ini gara-gara kabel nih. Tapi Super Ken nampaknya bakal mencoba untuk mengganggu aja nih. Karena kita tahu ya Benedetta dengan pergerakan mobilitas yang sangat tinggi. Dan ini emang adalah hero-hero yang biasa dipakai oleh Super Ken, Assassin. Hero-hero yang mobilitasnya cepat. Jadi akankah kali ini Bigetron Beta bakal lebih mendapatkan power mereka lagi? Fan Strong harus mundur dengan Rough Wave yang hanya dilakukan untuk defensif aja. Kalau di menit yang ketiga ini bisa aku bilang Bigetron Beta sudah melakukan dengan sangat baik apa yang dia bisa miliki. Kenapa? Dengan nanti akan mendapatkan satu poin kill aja, tidak terganggu oleh invasi yang dimiliki dari tim EVOS Icon. Ini udah bagus banget karena di mid to the late game nanti dari Saken dan Kitty bersama dengan Narasi lah yang akan membawa game ini ke late game. Tapi problemnya adalah mereka sama-sama memiliki power late game yang sangat kuat. Tepakan Sutsujin, lihat mengadu gengsi dengan Dark Kitty, heavy spin bahas heavy spin, dan lihat ini dia mengadu gengsi di sisi sebaliknya. Doma versus everybody in the bottom lane, dan bahkan dia bisa hampir mendapatkan 2 poin kill. Krite melepas dari World Manipulation karena Spear of Misery yang sangat baik dari seorang Saken. What a play from Doma! Yap, dan bahkan kali ini dari seorang Dan Kitty dan juga Audi CS masih bisa untuk mundur ke arah belakang. Padahal tuh Audi CS 1 hit terakhir, tapi dari EVOS Icon gak mau terlalu memaksakan 2 per yang langsung dibuka karena ada satu Rough Wave membuat Saken harus bermain di depan sana. Dan Kitty gak bisa berbuat apa-apa lagi dan harus mundur terpaksa ke arah belakang. Dan Doma sudah mendapatkan karena Corrosion Shide-nya, dia bakal lebih pasti lagi untuk menyicil dari arah belakang. Dan ingat, Melissa masih punya go away, dia masih bisa untuk mempertahankan dirinya dari gempuran seorang Super Ken dan juga Narasi yang ingin melompat ke arah backline-nya. Dan kali ini Turtle udah mulai diinisiasi oleh teman-teman dari EVOS Icon, di reset aja. Aku dapat informasi dari Andi Rizky, EVOS Fans, dia bilang Doma itu dari EVOS Academy. Gila. Wow. Ini dari EVOS Academy dan sangat-sangat luar biasa hebat permainan dari Doma. Dan benar-benar membuat aku sedikit tercengang 3 versus 1 dan adu gengsi tetap dimenangkan oleh Sutsujin. Rough yang mencoba untuk bertemu sama Super Ken. Ini lihat ada cuttingisasi yang dilakukan oleh seorang Fan Strong ketika mereka semua terpusat dengan adanya Sutsujin. Tim fighter mencoba berdua dengan Sutsujin. Fan Strong bakal ngebelah back
backline-nya supaya Super Ken juga tidak harus pulang. Bakal coba di pick off, sayang damage-nya belum cukup. Iya, belum ada damage yang terlalu besar ya. Dan kali ini kalau kita lihat di arah bottom lane udah mulai nge-ganking semua ke arah bawah. Dan juga datang bala bantuan dari Super Ken mencoba untuk langsung dipotong aja pergerakan Naga Sutsujin di depan sana dengan Akai. Sudah ada Clock of Destiny dari seorang Dan Kitty bakal mencoba untuk memberikan damage yang lebih besar lagi ke arah teman-teman dari EVOS Icon. Lihat bagaimana Vance Row dari arah belakang mencoba dengan Rogue Wave-nya dan bahkan Saken berhasil untuk menumbangkan Eve kita dari depan sana, tapi Dan Kitty juga menjadi korban di depan sana bersama dengan Super Ken harus mundur ke arah belakang. Darasi mengincar ke arah seorang Doma, satu hitam terakhir, tapi ada Heavy Spin di depan sana mencoba untuk memulangkan Narasi dan bahkan Narasinya masih selamat. Bukan masalah Narasinya selamat, Domanya selamat ketika Narasi mencoba men-take down Doma. Dia melakukan satu kali dash, itu tergocek namanya Thalia. Dan bahkan Narasi harus di-take down. Membuat pergerakan Doma ini adalah salah satu keputusan di dalam pressure yang keras, tapi dia bisa melakukannya dengan tenang. Itu salah satu bukan sifat salah satu skill kemampuan untuk mengendalikan diri yang kuat menurut aku. Iya. Karena dia dalam under pressure, darahnya Scarlet yang dalam posisi Scarlet seperti itu, dia nggak punya skill escape mechanism kecuali dash-nya. Dan bahkan dia tidak panik ketika Narasi mencoba meng-all in dirinya. Ya tenang banget ya. Tenang, jadi dia biarin. Oh dia ke kiri, gue ke kanan. Udah, just it. Itu kalau orang biasa seperti kita, panik. Udah panik. Saya udah mati. Oh, iya. Sudah bisa dipastikan udah lillahi ta'ala. Udah salah langkah langsung. Udah salah langkah, iya. Itu Iya. dia. Dalam sebuah kepanikan itu emang langkah-langkah yang unnecessary itu tidak bisa sering terambil. Yep. Tapi kalau kita tenang di saat posisi terpressure, kita bisa mengambil langkah yang tepat dalam pressure yang kuat. Iya, pikirannya jernih. Iya, soalnya. jernih. Makanya kalau misalnya disuruh nyelesain masalah itu harus pakai kepala dingin biar nggak salah ngambil langkah. Betul. Jangan short temper. Tapi kali ini dari Narasi juga bakal mencoba untuk langsung memotong aja ke arah belakang. Begitu pula dengan ada satu buah Electro Final Blow yang berhasil untuk mencuri satu buah turtle yang dimiliki oleh EVOS Icon. Dan kali ini Dan Kitty dengan IMU yang udah mengcopy keberadaan dari Heavy Spin yang dimiliki oleh Sutsujin. Masih belum ingin dikeluarkan, masih belum di pop up, masih mencoba untuk tahan aja. Begitu pula dengan Kadita. Masih mencari celah kapan dan siapa yang ingin diculik dengan ada satu buah Rogue Wave ya. Dan pertarungan 1v1 situation juga di top lane antara kedua marksman kita yang nampaknya juga udah mulai di babysit nih oleh kedua roamernya masing-masing. Retribution yang sangat mahal. Yep. Walaupun roamernya sama-sama udah ke BBC, tapi lihat di mana Super Ken berhasil mendapatkan orange buff yang dimiliki dari seorang Sutsujin. Turtle, orange buff, dua objektif yang sangat mahal didapatkan oleh seorang Super Ken yang walaupun dirinya berada di dalam tidak keunggulan dan bahkan di-pecah seperti sound point. Doma hampir berhasil diselamatkan, tapi lihat damage yang terlalu besar diberikan, menukarkan dirinya satu untuk satu bersama dengan seorang Saken. Tapi problemnya di sini Audi CS menggunakan ultimate atau The Event Judgment yang tandanya tim fight berikutnya tidak akan ada The Event Judgment dan Retribution di sound point. Super Ken mendominasi jungle yang dimiliki dari tim EVOS Icon. Super Ken cukup mengerikan kali ini Retribution-nya e-sport point, tapi Super Ken mampukah dia selamat? Dia balik lagi ke arah depan. What are you doing, Super Ken? Bukan keputusan yang tepat, Thalia. Iya, Super Ken harus main di depan sana. Sangat disayangkan sekali. Dan aku setuju banget seperti kata Ranger Mas dan bahkan Fans Strong. Lihat dia masih bisa selamat. Narasi di depan sana harus menjadi samsak yang paling kuat. Dan begitu kalau dengan ada dari open play Heavy Spin juga langsung dilakukan oleh Dan Kitty. Dan bahkan Narasi harus tumbal dua player dari Bigetron Beta sudah dihilangkan. Veldora bahkan belum bermainkan pianonya. Dia masih punya ultimate. Dia tadi hanya mengacak-acak ke arah backline. Dan bahkan kita bisa melihat Bigetron Beta itu sendiri, mereka harus team fight ketika real world manipulation udah kebuka. Kalau belum, akan dampaknya seperti tadi. Benar-benar berhabaya. Iya, tapi tadi Super Ken-nya sayang banget ya. Sayang banget Sayang banget dia bisa ngapain, kabur. iya. Kalau menurut aku karena dia pakai punya Electro Van the Blow. Electro Van the Blow-nya harusnya mundur ke arah belakang bukan ke arah depan. Iya, tapi ya, maju. iya insting membunuh tapi nggak bisa dibohongi Iya, sih. insting killer, adrenalin rush. Adrenalin rush, ya keras banget banget. Yap, dan kali ini kalau kita lihat dari Bigetron Beta mereka harus reset lagi nih, harus benar-benar bermain sabar. Dimana sudah ada Radiant Armor juga diamankan oleh Sutsujin. Ini bakal lebih pasti lagi untuk menahan damage serangan dari seorang Dan Kitty maupun dari Audi CS dengan adanya Divine Judgment-nya. Dari Lord bakal mencoba untuk ditarik, bakalkah di reset atau bakal mencoba untuk di baiting aja, atau justru bakal di commit nih karena Saken dari arah bottom lane udah mulai regroup aja rotasi ke arah Lordnya. Dan lihat bagaimana penggangguan
dari seorang Sutsujin. Dan bahkan ditarik dengan ada satu buah Divine Judgment bersama dengan Alexa Final Blow. Dumanya terculik dan bahkan Lordnya berhasil diamankan oleh Sake di depan sana. Reward Revelation masih berusaha untuk membackup teman-teman di depan sana. Audi Chance tumbang, tapi ini adalah kerugian besar bagi teman-teman dari EVOS Icon. Kerugian besar. Iya, kehilangan Lord. Kehilangan Lord, mereka kehilangan banyak banget. Ini luar biasa rugi yang dimiliki oleh tim dari EVOS Icon. Dan Super Ken nggak boleh ditumbangin, dia harus reset. Kenapa dia nggak pulang ya? Iya. Kenapa nggak dia jalan bareng Lord? Oh, mau sekarang pulang. Karena itu rugi banget kalau ditumbangin. Dia kan bukan damage, jadi secara tidak langsung dia hanya bisa memotong atau bisa memisahkan team fight aja. Atau bisa menggunakan Electrovano Blow untuk mengganggu jalannya seorang Doma tanpa bisa memberikan damage burst. Iya, dan itu tadi menurut aku tim fight yang tadi bener-bener rugi banget sih dari EVOS Icon. Tapi kali ini nampaknya mereka mencoba untuk ngebalikin lagi keadaannya. Heavy Spin gak terkena target siapapun. Super Ken di depan sana hanya untuk memberikan gangguan aja. Sedangkan Narasi lihat mencoba untuk mengambil ke arah kursanya Sutsujin. Mencoba untuk mendinai pergerakan dari seorang Narasi. Tapi dari Veldora juga masih bisa selamat. Masih bisa sempet recall. Sampai batuk gue. Ya bahkan Masa sempet recall dia tadi loh. Iya, bakal masuk ke arah inner turret di arah bottom lane ya. Ini gak ada penjagaan atau pengawalan dari teman-teman Bigetron Beta karena mereka bakal lebih fokus ke arah mid lane-nya. Bakal mencoba untuk mengincar ke arah Sutsujin kali ini. Dua inner turret udah dirontokin sekaligus oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Wow, Bigetron Beta membalikkan kembali keadaan yang mereka miliki dan Saken kembali lagi memberikan damage yang sangat sakit. Dan ingat Bigetron Beta nggak boleh bawa game ini karena late game sekali. Mereka memiliki seorang Melissa dan berbahaya untuk melakukan team fight front to back. Dan bakal Veldora depan sana, Doma bakal coba diinvasi, didominasi, mencoba bakal diinvasi dan bahkan Saken yang berhasil mendapatkan satu buah point kill. Doma pun sama, lampu-lampu hilang, Super Ken harus mundur ke arah belakang, Doma too strong, double kill, looking for triple kill. Doma mampukah dia mundur ke arah belakang, mencoba menyelamatkan Krite dan ternyata Doma save the day untuk seorang Krite. Wow, fight yang adil, sama-sama mendapatkan point kill untuk seorang gold lanernya. Tapi yang sangat-sangat disayangkan adalah ketika Audi CS-nya ketika di all in nggak tumbang. Harusnya bisa 3 point kill dari EVOS Icon. Harusnya ya, harusnya bisa 3 point kill. Tapi kali ini dari EVOS Icon mereka juga harus PR bagi mereka karena udah tertinggal dari segi networknya ini perlahan-lahan. Udah kehilangan dari segi networknya 2000 network kali ini diungguli oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Harus lebih hati-hati lagi karena Audi CS ya dia bener-bener targeting banget karena seorang Doma. Harus dijaga sih menurut aku seketat mungkin, tapi lihat bagaimana Super Ken-nya masih bisa lolos dengan PDD-nya, pergerakan yang cukup lincah dari seorang Super Ken. Kali ini 6 detik menuju Lord kita yang kedua. Akankah kali ini EVOS Icon kehilangan Lord mereka lagi atau bakal mencoba untuk dikontes mati-matian? Ini seru banget sih, ini dia, ini tentunya buat kalian semua di rumah. Jangan lupa di like sampai kita target 35.000 likes sekarang juga adik-adik. Like, karena ini pertarungan yang luar biasa seru di game kedua, selalu game yang seru dan bahkan Saken akan coba di all in begitu saja. Rafa dikeluarkan sama dengan Petrify dan bahkan Saken kali ini tetap bisa mendapatkan satu buah point kill. Tapi ditukar dengan 2 poin kill yang tidak cukup adil. Sedangkan di sisi sebaliknya Sutsujin mencoba untuk melakukan sedikit distraksi. Memberikan buying time yang cukup mahal. Ingat Thalia, item bisa dibeli tapi waktu tidak akan kembali. Betul sekali, waktu tidak akan ulang kembali. Tapi kali ini Reward Revelation dibuka untuk menzoning out para pemain dari Bigetron Beta. Kali ini dari Krite-nya bakal mencoba untuk memberikan teori ancaman aja. Membuat para pemain dari EVOS Icon kali ini lebih leluasa untuk mengamankan dari segi lore-nya. Tapi sudah datang juga kontes dari Bigetron Beta. Lihat bagaimana Dan Kitty mencoba perlahan namun pasti mencoba menyicil karena seorang Dumanya. Ada way on, ada way go away juga tapi ternyata belum bisa untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Duma. Bakal Van Serong dalam ancaman kali ini ditarik juga dengan ada Divine Judgment seorang Krite. Oh my god, Retribution is on point. Sutsujin Thalia. Wow. Sutsujin kali ini berhasil mengamankan Lordnya ya? Ya, berhasil mengamankan Lordnya Winter Trancon dan bahkan di sini Choi-nya harus ditumbangkan. Mereka harus mundur ke arah belakang. Van Strong mencoba untuk mengawal Sutsujin. Lord yang cukup mahal di team fight yang berdarah untuk EVOS Icon. Dan bahkan Bigetron Beta tetap harus kehilangan Lordnya. Kalau dia tadi dapetin Lordnya, dominasi dengan 5 berbanding 2 atau 5 banding 3 tadi. Auto team fight dan auto dapetin base turret. Iya, auto kelar ya. Tapi kali ini bakal udah respawn juga sebentar lagi dari seorang Veldora. Lordnya dengan cukup mudah masih bisa diamankan.
oleh teman-teman dari Bigetron Beta masih bisa di-clear karena dengan ada saknya dari depan sana. Conceal juga dilakukan oleh EVOS Icon mencoba untuk mengincar karena seorang super can-nya lihat bagaimana Electro Final Blow dikunci dengan ada satu buah heavy speed dari Sutsujin, tapi kali ini nggak ada follow up damage membuat reward play juga langsung jadi pop up tapi langsung cancel oleh seorang Cry. Super can dengan macam mana itulah dia satu eliminasi terhadap seorang super can. Wow, Super Ken terlalu dalam mentok dan terlalu sakit. Nampaknya para pemain dari tim Bigetron Beta kali ini mereka harus coba untuk mundur ke arah belakang. Mereka harus coba untuk mendorong sedikit demi sedikit dan mereka harus menjaga pergerakan dari seorang Moskov Saken. Sedangkan di arah top lane, Sutsujin ini belum memiliki satu heavy spin, tapi lihat Doma udah too strong. Mereka harus menangkap Doma, udah punya Husklaw. Ini dia yang berbahaya, Husklaw. Ini berbahaya banget, karena Husklaw akan membuat sustain di saat narasi mencoba melakukan dive in. Dan Sutsujin, ketika ada seorang Audi CS, dia harusnya tahu di bawah sana ada seorang Saken. Mencoba untuk lari, recall di balik semak-semak, tapi Sutsujin masih mau mencari di mana keberadaan dari Saken. Where are you going? Tidak terdeteksi, Saken kali ini selamat dari jeratan atau kejaran EVOS Icon. Dan satu hal, Saken tidak boleh terdeteksi. Saken sama sekali harus berada di arah belakang karena mereka sudah mulai mendependingkan atau bisa ibaratkan mereka udah mencoba untuk menyelesaikan semua ini dari EVOS Icon. Apakah Super Ken mencoba untuk menangkap? Saken gak ada following up dan Doma ditumbangkan. Keputusan yang sulit untuk EVOS Icon, terlalu terburu-buru. Dengan adanya posisi teamfight yang tidak tepat, Bigetron Beta kali ini berhasil mendapatkan kemenangan teamfight yang sangat mahal. Bahkan Fastron akan coba dijepit. Raven telah dikeluarkan, Super Cat tidak boleh terbaiting. Karena mereka harus ingat dengan adanya 25 detik menuju ke arah babak ultim terhormat. Dan ini mereka harus bertahan dengan posisi yang sangat unggul kalau mereka yang mendapatkan kemenangan kali ini. Yap, dan kali ini bahkan Purple Buff-nya masih bisa diamankan oleh Sutsujin. Super Can gagal untuk melakukan invading terhadap Purple Buff yang dimiliki oleh Sutsujin. Bahkan mencoba untuk menjadi frontliner yang terkuat kali ini, mencoba untuk mengincar karena seorang Super Can dan mundur dengan sigapnya. Kali ini untuk teman-teman dari Bigetron Beta, Lord-nya pun juga udah hadir. Lord kita yang kedua di menit yang ke-17. Ini harusnya mereka ngebaying time sampai evolve gak sih? Ya harusnya. Harusnya ya. Harusnya mereka ngebaying time dan yang penting satu, jangan sampai mereka termakan sih sama gertakan Sutsujin dan sengaja untuk dipancing. Ini dia ketika all in sudah terjadi. Ini tandanya adalah informasi yang diberikan kalau seorang Bigetron Beta banyak banget soft skill telah keluar. Teamfight ini akan tidak cukup adil. Sutsujin, immortality-nya masih ada. Narasi masih bertahan di depan sana. Fastron gak peduli apapun yang terjadi. Karena Veldora tidak berhasil ditumbangkan. Masih ada absorb damage. Veldora still survive. Pakai narasi. Terbeating. Tidak ada narasi. Saken Doma dan instant pick-off yang dilakukan oleh para pemain dari tim Bigetron Era. Tapi Rob Wave again. Fastron save the day. Tapi mereka harus kehilangan 3 playernya dan ini akan menjadi bencana untuk mereka. Karena mereka akan coba dipaksakan, dipecahkan base-nya. Untungnya masih ada high ground defensive dengan reward manipulation. Fastron save the day. Wow, ini bahaya banget sih. Tapi 3 pemain dari EVOS Icon harus dipulangkan. Sedangkan Saken kita tahu ya dengan Moskov-nya begitu kuat. Untungnya EVOS Icon mendapatkan ke arah Lord-nya dan kali ini akankah ada penjagaan yang cukup ketat, pengawalan karena sebentar lagi Doma juga akan respawn kembali, bakal regroup untuk join the team fight. Tapi kali ini ternyata Super Can bakal mencoba untuk fokus terhadap purple buff dari Sutsujin terlebih dahulu, diinvasi dan Lordnya akan mencoba untuk ditahan lagi-lagi kedua kalinya oleh seorang Saken sendirian aja. Tapi ternyata ada follow up juga dari seorang narasi Veldora di depan sana dengan joinnya mencoba untuk mengganggu. Vengeance langsung di pop up, satu counter bukanlah hal yang baik. Veldora dalam ancaman sendirian, satu hit terakhir tapi namun masih bisa lolos dari genggaman para pemain Bigetron Beta. Wow. Dan Lord masih bisa untuk ditahan kali ini. Lord kita yang ketiga. Dan nampaknya bakal mencoba untuk komit ke arah mid lane-nya. Electro Final Blow mengincar ke arah seorang Super Can. Cukup sekarang harus mundur ke arah belakang. Bakal dikomit dari satu tertarik tapi tidak ada minion penunjang nampaknya. Gila, tepuk tangan untuk kalian semua, ini dia.
Mobile Legends PME Competitive Series season ketiga dipersembahkan Youpoint yang berhasil membuat kita bergelora asmara. Birahi yang terlihat dari dua tim ingin mendapatkan kemenangan champion di season yang ketiga yang sudah lama tertidur. Dan ini harus terjadi sering turnamen seperti ini. Bener gak Thalia? Setuju banget. Lihat. Setuju banget. Dengan viewers yang banyak, dengan like yang banyak buat kalian semua. Kita tepuk tangan untuk sahabat Mobile Legends. Woo! Mari kita masih menyaksikan ini dia di game yang kedua. Hype sudah terjadi, panas dari kedua belah pihak. Dan bahkan Supercat surprise attack! Supercat berhasil hilang begitu saja. Dan bahkan tidak bisa diselamatkan. Mundur ke arah belakang. Dan lihat Supercat tidak bisa selamat. Lihat Saket too strong. Terpakan, Saket tidak bisa selamatkan. Mundur ke arah belakang. Perpemain dari Big Gator Beta. Masih ada narasi dan ter-take down Clyde-nya. 2 versus 4. Is not fair enough. Gila Sakennya kuat banget, Ranger Mas dia sakit banget, dia satu orang bisa menumbangkan beberapa player dari EVOS Icon. Bahasa Sujin dipukul mundur hingga ke base. Lihat bagaimana di CS dia dive in banget walaupun masih ada Bestara dari ketiga buah lane EVOS Icon. Mereka masih bisa untuk nahan di arah dalamnya. Gak ada Eve juga, gak ada Cryde, gak ada reward population. Oh bahkan ini bencana. Saken kembali berhasil membawa kemenangan untuk Bigetron Beta. Wow. Saken dengan Moskov-nya